warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Dewi Wijayanti, kelas 11 IPS 2, nomor absen 10. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai Revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini terjadi pada tanggal 14 Juli 1789. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Revolusi besar dunia dan pengaruhnya terhadap umat manusia. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai Revolusi Prancis. Latar belakang Revolusi Prancis ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah berkembangnya paham rasionalisme, Aufklärung, paham romantisme. Tokoh-tokoh paham romantisme yang banyak berpengaruh dalam Revolusi Prancis adalah Jean-Jacques Rousseau. Yang kedua, pengaruh perang kemerdekaan Amerika atau sering disebut Revolusi Amerika. Tiga, adanya ketidakadilan dalam sistem feodalisme Prancis yang membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama adalah golongan bangsawan, golongan kedua adalah golongan kaum agama, dan golongan 3 adalah golongan rakyat jelata. Kaum bangsawan dan agama memiliki hak istimewa, sedangkan rakyat jelata tidak memiliki hak. Dengan hak istimewanya, selain bebas pajak, kaum bangsawan pun dapat menarik pajak dari rakyat. Dan yang terakhir, pemerintahan yang buruk. Kekuasaan tunggal raja pada masa pemerintahannya berubah menjadi tirani yang memberikan kelonggaran raja untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Tokoh-tokoh di balik Revolusi Prancis, yang pertama adalah John Locke. Ia adalah salah satu tokoh pemikir yang berasal dari Inggris. Ia mengemukakan bahwa perlunya sebuah pemerintahan yang didasari dan dibatasi oleh undang-undang. Sistem pemerintah menurut Locke memberikan kebebasan rakyat untuk bertindak dalam masalah ekonomi, sedangkan pemerintah hanya menyediakan peraturan. Untuk menghindari keselewengan dari pihak pemegang kekuasaan, perlu adanya pembagian kekuasaan. Kekuasaan perlu dibagi atas 3 bidang penting, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan federatif. 2. Jean-Jacques Rousseau. Ia lahir di Swiss, akan tetapi sejak kecil ia hidup di Prancis, sehingga tumbuh menjadi warga berkebangsaan Prancis. Rousseau dikenal sebagai tokoh yang mengemukakan teori tentang do kontrak sosial, yang artinya bahwa negara terbentuk atas dasar kesepakatan antara rakyat dan penguasa untuk membentuk sebuah negara. Oleh karena itu, negara harus berdasarkan kedaulatan rakyat, sehingga pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip ini dikenal dengan demokrasi. Selain itu, ia mencetuskan pemikiran tentang HAM atau hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa manusia pada dasarnya sejak lahir adalah sama dan merdeka. Yang ketiga, Montesquieu. Ia adalah seorang ahli hukum yang berasal dari Prancis. Dia terkenal dengan hasil pemikirannya tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintah untuk menjamin agar pemerintahan tersebut tidak sewenang-wenang, karena memiliki kekuasaan dalam satu tangan. Pembagian kekuasaan menurut dia yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Hasil pemikiran yang dikembangkan oleh para pemikir tadi berpengaruh besar pada rakyat Prancis untuk menentang bentuk kekuasaan raja yang absolut. Pada akhirnya muncullah slogan-slogan yang menuntut hak-hak kebebasan atau liberty, persamaan atau equality, dan persaudaraan atau fraternite.
Slogan tersebut sangat terkenal pada masa Revolusi Prancis. Dampak atau pengaruh Revolusi Prancis ini berpengaruh sangat besar bagi perkembangan masyarakat dunia. Pengaruh tersebut terlihat dalam kehidupan politik, ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan. Dalam bidang politik, Revolusi Prancis telah melahirkan berkembangnya paham liberalisme, muncullah konsep demokrasi dan republik, berkembangnya paham nasionalisme, serta ditempatkannya undang-undang sebagai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Di bidang ekonomi, Revolusi Prancis memberikan pengaruh bagi dihapuskannya sistem pajak feodal. Dalam lapangan sosial kemasyarakatan, revolusi ini berhasil mengembangkan sistem feodalisme dan penegakan terhadap hak-hak asasi manusia. Itu beberapa penjelasan mengenai Revolusi Prancis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.